selamat malam semuanya. Selamat bermalam minggu buat mungkin teman-teman yang stay di rumah aja bisa nonton live Tapele hari ini, atau mungkin yang lagi di jalan juga mau nonton, boleh banget dipantengin terus IG-nya Tapele karena selama 30 menit ke depan kita akan live dan membahas tentang ISO 37001 yang tadi aku udah posting juga, yang tadi kita udah posting di feed-nya Tapele. Semoga kalian semua sehat-sehat, stay safe, stay healthy. Dan hari ini aku nggak sendirian karena aku akan ditemenin sama Nando hari ini. Jadi kita mau invite Nando dulu. Sebentar guys, kita mau semuanya yang udah join. Halo Kak Okta, halo Bang El, apa kabar? Suara aku kedengeran jelas nggak? Semoga kedengeran jelas ya suaranya. Jadi hari ini kita mau bahas sekilas sih kayaknya, karena kalau bahas detail nggak cukup nih waktunya. Dan mungkin kalau teman-teman penasaran, nanti kalau misalnya live udah selesai dan masih kayak Vi jelasin lagi dong, atau mungkin ada teman-teman yang mau sharing di perusahaannya gimana, boleh banget. Dan aku pasti senang banget buat sharing juga, maksudnya pasti kita undang sharing dan kita akan bahas mungkin di sesi berikutnya gitu. Halo Jung, selamat malam. Mantap Bang El, jelas. Sambil nunggu Nando, kalian hari ini kemana nih malam mingguan? Ada yang pergi kah nongkrong? Kalau aku di rumah aja, gak kemana-mana. Tadi pagi habis kerja bakti guys gitu. Dan hari ini beberapa teman-teman kita yang media, reporter gitu-gitu ya, juga divaksin hari ini. Semoga semakin banyak lagi orang yang divaksin. Di Surabaya juga hari ini divaksin buat lansia ya. Mantap banget. Kita nunggu lagi Nando gabung. Mungkin kalau Nando belum sempat gabung nanti lewat 5 menit aku jelasin sedikit aja kali ya. Mulai jelasin sedikit. Jadi aku hari ini, kalau yang baru nonton dan baru join, hari ini tuh kita mau ngejelasin tentang ISO 37001 2016 tentang anti bribery management system atau sistem manajemen anti penyuapan. Bisa juga disingkat SMAP, SMAP ya, SMAP gitu. Sambil nunggu Nando, aku sih kayaknya hari ini bakal ngejelasin secara mungkin garis besar aja sih, secara garis besar tentang apa sih ISO gitu, dan ISO yang 37001 ini sebenarnya bahas apa gitu. Karena mungkin banyak yang udah tahu dan atau mungkin banyak yang sama sekali belum tahu gitu. Oke deh, ini udah mau lewat 5, kita mulai dulu kali ya. Sekilas. Nah, jadi mungkin yang ada di sini nih join sekarang ada Bang El sama Jung. Kalian tahu nggak sih sebenarnya ISO itu apa? Pernah nggak dengar sebelumnya? Gitu. Apa mungkin sama sekali belum pernah dengar? Kalau pernah, kayaknya di perusahaan kalian ada apa enggak? Gitu ya simpelnya. Nah, kita ngomongin dulu tentang si ISO ini. Sebenarnya ISO itu apa sih? Gitu. Kalau secara pengertian, ISO itu adalah International Organization for Standardization. Jadi bahasa Indonesianya sih adalah organisasi internasional untuk standarisasi. Nah, ini tuh sebenarnya badan federasi badan nasional tapi yang ada di seluruh dunia. Jadi ada sekitar 160 negara lebih yang bergabung di badan federasi ini. Jadi ini tuh merupakan sebenarnya badan non pemerintahan. Jadi itu ada tergabung dari 160 negara. Nah, mereka tuh ngapain sebenarnya? Jadi mereka ini bertanggung jawab untuk mengembangkan standar-standar di berbagai industri, di berbagai sektor, untuk mempromosikan atau istilahnya
apa ya, untuk membuat sistem manajemen yang goals-nya adalah kualitas, keamanan, sama efisiensi di semua lini bisnis gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, pada umumnya ini ISO ini memiliki berbagai jenis standar yang digunakan. Nah, buat apa sih sebenarnya? Yang pastinya biar semua perusahaan di masing-masing negara ini bisa bersaing secara global. Simpelnya kayak gitu. Lalu sebenarnya selain si 37001 ini, jadi kita biasa nyebutnya gitu 37001, ada apa lagi sih sebenarnya gitu. Sebagai introduction, ada beberapa jenis ISO yang sering kita temui lah. Misalnya 9001, itu adalah ISO di bidang sistem manajemen mutu. Ada lagi nih, ISO garis miring IEC 17025, itu misalnya kompetensi laboratorium. Lalu ada lagi nih, ISO 28000, biasanya nih di beberapa perusahaan common, biasanya ada adalah sistem manajemen keamanan untuk rantai pasok atau supply chain. Ada lagi 5001, biasanya ISO 5001 ini buat perusahaan migas, pertambangan biasanya ada, karena ini adalah standar internasional sistem manajemen energi. Terus apalagi 14001, biasanya ini sistem manajemen lingkungan. Rata-rata di semua perusahaan juga ada. Lalu untuk makanan biasanya pakai ISO apa sih? 22.000 biasanya, karena ISO 22.000 adalah standar keamanan pangan untuk bisnis dalam rantai makanan global. Nah, sebenarnya tujuan badan ini mengeluarkan sertifikasi ini tuh apa sih? Mengeluarkan sistem manajemen ini untuk apa? Yang pastinya mereka bertujuan untuk apa ya, meningkatkan. Nah, si Nando udah join guys, kita invite ya, untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan tersebut. Pastinya nilai akan bertambah. Lalu apa? Meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga pihak ketiga. Hai Nando. Halo, halo, halo. Hai. Do, aku tadi udah mulai Ah, bahas sedikit. Karena tadi sambil yuk. nunggu Kak. Aku sekarang lagi bahas di tujuan sama ruang lingkupnya. Hmm, Jadi tuh aku tadi lagi cerita kalau sebenarnya tujuan si badan ini tuh ngeluarin sertifikasi buat apa sih gitu. Pasti yang hmm, pertama meningkatkan kredibilitas perusahaan karena perusahaan jadi bisa istilahnya punya standar internasional. Terus apalagi misalnya meningkatkan kepercayaan konsumen. Bukan hanya konsumen tapi sebenarnya lebih ke stakeholder sama investor. Karena kan pasti mereka melihat nih, oh perusahaan ini punya sistem manajemen ini gitu kan. Berarti karena udah guideline itu udah secara internasional diakui, akhirnya image mereka pun, brand image dari company itu pun jadi tambah baik. Lalu apalagi, hai Kaneles, terus apalagi biasanya bisa mengoptimalkan kinerja karyawan. Karena apa? Manajemennya jelas, ruang lingkupnya jelas, akhirnya perusahaan pasti mengadopsi eh, apa namanya SOP yang jelas juga. Jadi sistem sistem kerja mereka juga jauh lebih jelas gitu, lebih terperinci. hmm. Ngomongin sih 37001 ini, sebenarnya secara general ISO ini tuh untuk mendukung peraturan-peraturan yang udah ada. Jadi awalnya mereka buat ini tuh secara general karena mereka ngerasa peraturan itu nggak cukup. Cuma peraturan aja tuh sama sekali nggak cukup. Hmm. Makanya untuk bisa menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi khususnya di bidang swasta dan publik, dikeluarkanlah si ISO-ISO ini. Nah, kalau ngomongin soal si apa sih si anti bribery system ini, aku tuh sempat ikut salah satu training lah tentang ISO ini kan. Hmm. Dan si pembicaranya ngomong gini, kalian engah nggak sih katanya, di Undang-Undang Tipikor itu kebanyakan yang diatur adalah sektor pemerintahan, pegawai Hmm. Betul. nggak ada yang nyinggung-nyinggung soal swasta, nggak ada yang nyinggung-nyinggung soal istilahnya emiten atau pemain sektor industri di luar pemerintah gitu kan. Hmm. BUMN masih juga nggak se apa ya istilahnya, nggak sengikat itulah si peraturan undang-undang tipikor sama UU tipikor sama situasi kondisi Ya. bisnis ada gitu kan. Nah, jadi dengan adanya si undang-undang uh, dengan adanya ISO ini tuh tambah bisa mengikat dan punya guideline sendiri gitu loh, Dok. Jadi si Bapak ini bilang, nah itulah apa ya celahnya. Indonesia masih punya celah di situ. Akhirnya karena nggak diatur, karena ngerasa ah
pemain swasta nggak ada yang lihat nih gitu loh. Jadi di mana kita berpegangnya pakai apa? Kita tuh punya batasannya tuh apa? Nah, akhirnya ketika ISO ini dikeluarkan, istilahnya banyaklah perusahaan yang buru-buru untuk juga bisa ngambil sertifikasi ini gitu, karena ini menjadi standarnya mereka juga. Jadi memang itulah yang mendasari kenapa akhirnya si badan ISO ini mengeluarkan itu. Mungkin kalau di luar sana atau di negara lain banyak banget peraturan istilahnya yang ngatur soal apa ya, perusahaan publik gitu ya, peraturan anti korupsi perusahaan publik, tapi kan di Indonesia belum ada nih. Jadi inilah hal Hmm. baru yang penting menurutku buat kita share hari Hmm. ini. Apalagi teman-teman Oke. yang di saat swasta gitu atau BUMN. Nah, memang dari hal ini tuh kita belajar banget tentang balik lagi sih budaya integritas, di mana ada transparansi, ada keterbukaan sama compliance di situ. Nah, ketika nilai-nilai penting itu udah diadapsi, itulah yang akhirnya kita bisa kenal sama good corporate governance, ya kan? Hmm. Ketika perusahaan itu punya nilai-nilai itu, value itu, pasti bisalah paling enggak setidaknya dibilang perusahaan itu punya GCG yang bagus. Nah, si ISO ini diterbitin tuh tahun 2016, makanya kenapa namanya tuh 37001.2 2016 gitu. Nah, sebenarnya SMAP ini, jadi aku tadi kayak ngasih apa, Dok, sikatan gitu loh, kan sistem manajemen Ah. kita bisa ngomongnya. Ah. Nah, Snap, oke. si SMAP ini tuh sebenarnya jadi apa? Tadi kan kita kan bahas ISO secara keseluruhan. Nah, SMAP itu apa sih? SMAP ini itu adalah suatu standar yang dikeluarkan oleh si ISO tadi, badan tadi, untuk mengatur mengenai kepatuhan terkait anti penyuapan. Di mana tuh standar ini membantu organisasi perusahaan untuk mencegah dan mendeteksi penanganan baik korupsi ataupun suap, intinya gitu. Dalam praktiknya kan suap tuh sering dikaitkan dengan gratifikasi. Pokoknya intinya tindakan yang berbau-bau korupsi, penyuapan dan Ya. itulah ceritanya di sini. Nah, pendekatannya itu ternyata resiko. Jadi, istilahnya dengan adanya si ISO ini tuh berharap setiap insan perseroan ini atau perseroannya sendiri tuh punya risk mapping gitu loh, yo. Apa, Dok? Jadi dari sejak bener-bener dari hulu sampai hilir, kita bisa mapping ini kira-kira resiko apa sih? Kira-kira ada celah apa sih yang bakal kejadian kalau misalnya kita nggak punya sistem manajemen ini? Misalnya paling gampang tuh biasanya misalnya ini deh, tender penunjukan vendor. Hmm. Mungkin banyak perusahaan di luar sana yang kayak, ayo udahlah gue mau vendor ini tanpa bidding misalnya. Tapi Ya. ya harus transparan kan, istilahnya Ah. banyak, ada dokumen lengkap secara tercatat. Hmm. Istilahnya yang ngajarin kita yang akhirnya perusahaan perseroan punya atau perusahaan itu punya guideline gara-gara inilah. Hmm. Terus latar belakangnya tuh awalnya kenapa sih? Ternyata dulu tuh ada peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 tuh bilang bahwa korporasi dapat dipidana jika tidak melakukan pencegahan. Oke. Jadi salah satu bentuk untuk mencegah, salah satu bentuk untuk istilahnya kita bertindak proaktif gitu ya untuk pencegahan yang adalah dengan menganut si sistem manajemen ini ceritanya. Itu ternyata ada juga nih instruksi presiden di tahun yang sama di 2016 tentang upaya sertifikasi anti suap dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tuh, jadi memang istilahnya si anti bribery management system ini memang menjadi langkah lanjut lah dari peraturan-peraturan yang udah ada gitu. Lalu kalau misal mau bahas sebenarnya aktivitas apa sih yang dicegah dalam tanda kutip? Yang pasti tadi penyuapan, baik dari penyuapan si lembaganya ya, organisasi perusahaannya, atau ya insan di dalamnya, personelnya. Kalau enggak, tadi pihak ketiga, vendor, mitra Vendor. bisnis, investor, kan? Itu tuh bener-bener dilihat dan istilahnya bukan dijagain, istilahnya diaturlah interaksi mereka dalam berbisnis, aktivitas seperti apa,
pengadaan misalnya, banyak juga perusahaan di luar sana yang punya guideline tentang pengadaan barang, procurement, itu juga kan sebenarnya kayak lahan basah ya guys, lahan basahnya adanya korupsi gitu. Ini Kanelis bilang apa? Padahal Konvensi Internasional Korupsi UNCAC yang diratifikasi minta negara atur juga sektor korupsi di swasta, tapi Indo belum. Yes, bener banget Kanelis. Jadi apa ya? Memang jangankan itu, untuk ISO ini diterapkan di berbagai putus lagi guys. Oke, aku lanjut, aku undang lagi Nando. Untuk Indonesia aja gitu, untuk Indonesia punya sertifikasi ini aja, perusahaan-perusahaannya punya sertifikasi ini aja, itu susah dan nggak semua orang punya gitu. Nah, Kaneles nanya, selain BUMN bolehkah terapkan apakah selain BUMN boleh terapkan ISO anti suap ini? Boleh banget Kaneles, boleh banget karena ini terbuka untuk istilahnya terbuka untuk sektor mana aja, organisasi istilahnya kecil, menengah, besar, perusahaan swasta, baik itu tercatat tidak tercatat gitu ya di listing bursa atau tidak, ini boleh banget, sangat amat disarankan untuk bisa menerapkan sistem anti suap ini. Dan lucu banget. Anjingku berisik banget, sorry ya. Lalu tadi ya, terus organisasi seperti apa yang tadi suap menyuap, insannya, pihak ketiganya diatur, dan penyuapan langsung atau tidak langsung. Benar, itu berlaku untuk baik BUMN atau perusahaan swasta. Nah, apapun, industri ke farmasi, semuanya boleh banget gitu untuk dan disarankan untuk manajemen ini loh, Dok. Dan karena mereka akan fase, karena memang kan tadi kan basis resiko. Mereka lihat nih, mau perusahaannya kecil, resiko itu tetap ada. Cuma ya resikonya kecil, gede, atau menengahnya kan tergantung kan perusahaannya, skalanya kayak apa. Nah, kalau aku ngelanjutin lagi nih sedikit, sebenarnya banyak mungkin yang sampai sekarang juga bingung terus beda sama gratifikasi apa. Dan kalau misalnya kita baca, suap itu yang salah tuh tetap dua-duanya gitu loh, Dok. Baik yang nerima sama yang memberi, itu totally sama-sama salah. Jadi nggak ada yang kayak aku nerima doang bukan yang memberi, sama aja guys. Hanya gitu kan. Dan sebenarnya juga sekarang gini, tanya selanjutnya adalah terus kenapa butuh si SMAP ini gitu kan. Balik lagi, perusahaan itu bisa memastikan gimana caranya perusahaan bisa memastikan bahwa sistem atau bisnisnya itu berjalan dengan benar, dan adanya praktek-praktek itu dengan apa? Ya dengan ini. Dengan mereka ikut si ISO ini. Nah, Kaneles nanya nih, bentuknya kayak SOP gitu Kak? Sebenarnya ini bentuknya kayak sertifikasi Kak. Jadi secara praktek ada beberapa perusahaan yang contohnya gini, udah tunduk nih, kayak misalnya gini, aku nggak mau disertifikasi dulu, kan ada nih lembaga sertifikasi. Biasanya prosesnya itu kalau mau langsung misalnya nih kita jam sedikit ke gimana untuk perusahaan punya atau memiliki sertifikasi ini. Sebenarnya ada klausul-klausul yang ditetapkan sama ISO ini. Jadi ISO ini tuh udah menetapkan di standarnya dia. Jadi kalau ISO sendiri itu kayak SOP. Jadi memang ada betul-betul kayak satu bundle tebal yang memang isinya tata cara dari introduction dan lain-lain lah. Semua isinya ada di situ. Nah, langkah-langkahnya itu biasanya Kak, kita perusahaan itu biasalah misalnya daftarkan ke perusahaan sertifikasi nih. Misalnya kayak biasa perusahaan sertifikasi itu namanya apa? Aku lupa lagi. Perusahaan sertifikasi. Ini ya, loh, lembaga. Iya maksudnya kayak contoh itu yang deket kosku. Ya dekat kosmu mana aku tahu, Vi. Ya, juga. Oh, bisa benar
LSPI, IP biasa itu bisa juga. Ah ya, Kita bisa. Oke. apa tuh aku juga lupa guys. Nanti aku pokoknya di lembaga-lembaga sertifikasi ini tuh kita biasanya kalau nggak salah prosesnya adalah kita bisa request misalnya kita mau sertifikasi apa dan biasanya ada lembaga-lembaga khusus sendiri. Biasanya Mm-mm. kalau pangan ada lembaga khusus sendiri buat kita apply. Nah, Mm-mm. biasanya nanti mereka datang untuk ngawasin dari dokumen, biasanya audit. Mm-mm. Kalau memang ternyata perusahaan secara internal udah buat guideline sendiri, seperti apa? Apakah Mm-mm. dipraktekkan? Apakah ada kasus-kasus terkait dengan uh, suap dan lain-lain yang terjadi, misalnya kurun waktu berapa tahun terakhir? Itulah. Nah, nanti sertifikasinya kan keluar nih. Ketika sertifikasi keluar, biasa kan ada masa uh, apa masa berlakunya. Nanti secara berkala kan diupdate. Nah, ketika diupdate, Mm-mm. assessment itu akan dilakukan kembali. Gitu. Hmm. Paling gampang ngeceknya adalah pertama di website masing-masing perusahaan. Sama kedua di annual report atau laporan tahunan mereka. Biasanya ada tuh list sertifikasi. Nah, itu tuh bisa tuh dicek sertifikasi-sertifikasi apa, rata-rata ISO apa aja yang mereka sudah pernah miliki atau mereka udah pernah di-assess gitu, yang istilahnya mereka ajukan dan terbitlah si sertifikasi itu. Contoh lain, banyak juga Kaneles dan Nando yang mereka nggak mau nih ikut sertifikasi dulu, Dok. Mereka nggak mau untuk di-assess dulu, tapi mereka udah mengadopsi nilai-nilai yang ada di ISO itu. Mm-mm. Karena mereka belum siap nih 100% untuk di-assess. Mereka udah kayak, oh gue ngerti nilai-nilainya harus A, B, C, D. Akhirnya mereka buatlah guideline internal untuk, misalnya paling gampang ini, batasan menerima gratifikasi. Mereka bikin misalnya kalau biasa kan orang marketing harus misalnya bawa entertain vendor atau apa kan, Ah, ah. sih yang harus bisa kalian boleh terima minimal berapa, atau Mm-mm. misalnya kasih harus dalam bentuknya apa, atau misalnya Mm-mm. kalau ada terima kasih itu bolehnya kayak apa, misalnya parcel nggak Ya. boleh atau Ah, apa. ah. Nah, banyak Ya. perusahaan kalau memang belum siap, tapi mereka paling tidak udah menanamkan nilai-nilai tersebut di perusahaan dengan cara menuliskan itu dalam panduan atau guideline mereka. Mm-mm. Itu kan LS. Bener nih, salah satu lembaga juga visi integritas, betul. Ada juga tuh. Terus, lalu kayak misalnya balik lagi soal integritas sih. Si Aisyah ini sangat amat berpegang teguh dan salah satu nilai intinya adalah integritas, di mana do the right thing even when no one is watching gitu kan. Ya, betul. Terus ya kalau kita lihat kayak apa Dok, si global corruption perspektif index kita jelek banget, Mm-mm. sebagai tanda bahwa memang banyak juga istilahnya bukan hanya dari pemerintahannya aja, tapi perusahaan-perusahaan sektor publik dan juga swastanya yang juga belum menerapkan hal-hal ini gitu loh. Ya, betul. Ya, memang sejak dini kita diajarkan korup. Betul. Kita dilatih sejak kecil untuk melakukan itu kan. Benar. Ketemu nenek ya kan, kamu ketemu nenekmu itu salim dulu sama nenekmu nanti biar dikasih angpau kan ya. Kita kan dididik seperti itu dari kecil, jangan salahin kita waktu tua. Salam. Eh, salam tempel ada itu. Emang itu sih yang apa ya? Memang itulah budaya. Sebenarnya jelas. Kadang kadang di luar sana dan salah satu juga banyaklah perusahaan yang merasakan dengan mengadopsi ISO ini tuh jadi ngirit, apalagi perbankan biasanya. Mm-mm. Karena merasa kan lebih transparan. Segala sesuatunya yang diterapkan, gue udah punya data yang harusnya nggak pakai duit, yang harusnya yang gini tuh nggak usah repot gitu. Akhirnya dengan menerapkan ISO ini tuh ternyata semua lebih efisien, mulai dari caranya, namanya SOP yang dipakai, intinya kayak gitu. Terus sebenarnya tadi keuntungannya tuh apa misalnya, kalau misalnya tadi kan secara secara general ya emang menerapkan ISO ini positifnya adalah ningkatin brand image kan, maksudnya Iya, image perusahaan. betul. Mm-mm. Investor pasti mau banget untuk invest di perusahaan-perusahaan kalau dia udah tahu nih, orang punya ISO ini, ISO ini, ISO ini, dan banyak banget ternyata perusahaan luar, apalagi yang mau invest di Indonesia, sempatlah ada kasus kalau nggak salah 2 tahun atau 3 tahun lalu. Jadi Inggris sebenarnya kan yang bener-bener getol banget untuk kayak nih ISO ini yuk bisa diterapin yuk gitu ya.
Sampai akhirnya mereka tuh banyak gimana ya? Oh, standar mereka mau invest di kita. Salah Mm-mm. satunya 37.000 satu ini. Karena mereka ngerasa, oh perusahaan lu tuh sebersih apa sih? Gue punya jaminan apa sih? Udah mana di negara lu nggak ada yang menjamin, nggak ada peraturannya, nggak ada guideline-nya. Terus gue punya jaminan apa? Gue mau invest di tempat lu. Kalau Mm-mm. uang gue dimainin, gitu. Akhirnya Ya. 2 tahun itu bener-bener digadang-gadang dan makanya kenapa 2 tahun terakhir ini, meskipun ISO-nya keluar 2016, tapi trainingnya makin banyak di 2 tahun terakhir. Karena itu Hmm. mereka tuh Ya. kayak, ayo dong, auditor apalagi. Kayak Mm-mm. misalnya EY, sering banget tuh juga ngadain, Ernest and Young tuh sering banget ngadain training tentang ini. Yuk, melek yuk, gitu. Lo mau diinvest sama orang luar, lo mau duitnya, tapi ya gimana integritas istilahnya, eh, apa ya, buktinya apa Bukti gitu. nyatanya ya. Bener-bener sangat betul dong. Gitu. Terus, eh ada apa lagi ya? Ah, Eh, aku ada pertanyaan dikit nih. boleh, boleh apa? ISO ini kan berarti dia ya bentuknya kan sertifikasi ya, prosedur, terus habis itu ada sertifikasinya berdasarkan prosedur tersebut. Tadi kan pernyataan V bilang bahwa kan itu ada jangka waktunya. Hmm. Jangka waktunya tuh berapa lama jangka waktu sertifikasinya itu berlaku? Sertifikasi kalau nggak salah tuh 5 tahun deh dok, kalau nggak salah. 5 tahun diperpanjang lagi berarti Ya, gitu. 5 tahun diperpanjang. Kayak eh, sistem misalnya yang tadi tuh yang lingkungan juga kalau nggak salah 6 apa 8 diperpanjang lagi Mm-mm. Ah. gitu. Nah, Jadi memang selama 5 tahun berlakunya sertifikasi itu, apakah perlu ada laporan-laporan yang harus dilaporkan terus ke lembaga itu untuk mempertahankan sertifikasinya atau tunggu 5 tahun sekali periksa-periksa gitu? Setauku kayaknya annually pasti ada karena kan mungkin Mm-mm. lembaga itu ngecek dari laporan tahunan kan. Ah, Biasanya di laporan, oh jadi nih ada satu lagi sistem, apa ya yang bisa menggambarkan transparansi suatu perusahaan adalah namanya whistleblowing system mm-mm. atau pelaporan secara online. Jadi dia tuh Mm-mm. custom care yang misalnya kalau kamu biasanya sih ini nih kita singkatnya WBS whistleblowing system. Jadi biasanya teman-teman di perusahaan itu punya si whistleblowing system ini untuk apa? Untuk rata-rata gini, misalnya kamu karyawan, ngelihat nih temenmu, kok kayaknya dia punya project nggak kelar-kelar, terus kok duitnya ada terus kok kayaknya, wah ini kayaknya suap penyuap nih misalnya sama Mm-mm. vendor. Ya kamu tuh bisa lapor. Jadi Mm. bisa anonymous atau enggak, dan biasanya tuh perusahaan-perusahaan akan keep kamu sebagai pelapor tuh dan nggak akan dikasih tahu. Nanti Mm-mm. di follow up tuh ujungnya sampai apa dan diselesaikan. Mm-mm. Itu bukan cuma buat kamu aja, tapi whistleblowing ini tuh bisa juga buat orang luar. Misalnya Mm-mm. kerja sama kita. Kayaknya gue ngeliat nih ada praktek kecurangan, mereka bisa lapor. Nah, Mm-mm. whistleblowing ini sebenarnya bukan cuma untuk korupsi aja. Misal limbah, Mm-mm. masyarakat sekitar bisa juga lapor nih, Mm. limbah lo nih bikin nggak enak misalnya lingkungan sekitar atau apa, debu Mm-mm. dan itu tuh bisa banget pakai whistleblowing system Mm-mm. ini. Jadi salah satu cara keterbukaan atau monitoring pencegahan penyuapan atau tindak pidana korupsi itu tuh sebenarnya paling gampang sama si whistleblowing. Nah, Mm-mm. laporan whistleblowing dok biasanya tuh dilaporin juga di laporan tahunan. Jadi ada tuh section whistleblowing system. Apakah tahun ini perusahaan atau perseroan mendapatkan laporan WBS? Mm-mm. Oh, ada. Sebanyak apa? Oh, misalnya 10 tentang apa? Penyelesaiannya sampai mana? Itu tuh clear sih, Dok, dibahas. Jadi Mm. kalau memang ternyata eh kalau nggak salah sih annually tetap ada ya, karena kan laporan misalnya terkait sama eh, kalau lingkungan misalnya terkait sama KLHK. Itu kan tiap tahun dilaporin tuh misalnya. Nah, apakah si manajemen lingkungan mereka tetap dijalanin atau enggak, pasti kan ada laporan. Menurutku tuh kalau si ISO ini tuh juga sama sih. Jadi memang ada laporan ke istilahnya laporan tahunan ada, tapi laporan WBS juga secara transparan juga ada tuh di laporannya mereka gitu. Hmm. Terus selama lembaga ini punya sertifikasi ISO, kalau kok lembaga perusahaan ya misal dalam
masa mereka punya sertifikasi itu mereka melakukan pelanggaran, apakah ada sanksi misalnya atau cuman misal pencabutan sertifikasi atau untuk mereka melakukan sertifikasi berikutnya mereka ditolak atau gimana? Setauku tuh kalau misalnya dalam dalam periode mereka melakukan eh, kesalahan sebenarnya pasti assessment assessment langsung gitu loh dari Mm-mm. lembaganya. Karena Hmm. eh, kayaknya untuk pencabutan kan pasti kayak mungkin ada tahapannya ya. Mm-mm. Setauku tuh Pak, iya pasti sih ada, ada tahapannya. Jadi kayaknya kalau langsung dicabut sih kayaknya enggak. Tapi Mm-mm. lihat kalau tahu nih, aku sih kayak belum pernah karena istilah belum pernah dengar kasus ada pencabutan Mm-mm. sertifikasi. Setauku tuh pasti dilihat dulu dan sejauh mana perusahaan itu dapat menyelesaikan kasusnya. Mm-mm. Karena ada Mm. pernah di aku baca eh, di satu perusahaan ketahuan lah salah satu karyawannya korupsi. Itu sebenarnya selama as long as perusahaan itu punya peraturan yang benar, istilahnya punya guideline yang baik, ditindak nih, misalnya Mm-mm. GP atau mungkin dikeluarkan. Mm-mm. Ya udah, istilah kan mereka eh, apa ya berhasil Mm-mm. menerapkan beri efek jerah kepada pelaku. Jadi Mm. menurutku dan setahuku kayaknya nggak akan dicopot loh. Oh, berarti itu kan, oh iya sih, Duh, ya karena maksudnya kalau di gimana? revisi ternyata 3 tahun, aku lupa banget Oh, 3 tahun sertifikasinya. keamanan Oke. ternyata. Oke, berarti karena ISO ini kan dia mensertifikasi perusahaan, ya kan? Sedangkan kalau pelanggaran misalnya korupsi, suap, atau gratifikasi itu kan konteksnya dilakukan perorangan. Berarti tanggung jawabnya kepada perorangan, bukan kepada perusahaannya gitu berarti ya? Hmm, Oke, betul. oke. Tapi misalnya kan ada ya kadang mungkin pernah nggak ya kita dengar kasus yang mengatasnamakan perusahaan? Ada kali ya. Mengatasnamakan, kalau mengatasnamakan udah bertindak berdasarkan perusahaan kan biasanya direksi ya, udah persetujuan Ya, direksi segala macam gitu ya. ya maksudnya kan Biasanya sih siapa kalau gitu. ternyata istilahnya yang nakal direksinya kan kita nggak tahu kan. Iya, iya. Nah, kalau Setahu itu sih ada nggak di kalau tipikor ada nggak ya itu? Aku sih kurang tahu ya. Kalau perusahaan yang melakukan itu kan perusahaan nggak mungkin dipidana penjara kan? ya, Apa cuma sanksi administratif aja? mungkin setahu iya Sanksi kayak administratif kan ya? ya cuma cuma sanksi administrasi. Mm-mm. Itu seru sih Indo. Jadi memang mereka bilang ya itulah budaya pencegahan anti korupsi ya tanggung jawab seluruh pihak kan. Dan Mm-mm, apa betul. ya undang-undang tipikor fokusnya Mm. pemerintah aja. Iya benar Kayak benar benar. bener-bener itu kan lobang ya, Ndo. Maksudnya bener-bener Iya. ini banget yang kayak, woi, apa kabar nih perusahaan swasta? Apa kabar nih? Makanya senang banget share hari ini mungkin teman-teman yang kerja di perusahaan swasta yang juga lagi kita sebagai mungkin beberapa yang anak legal ya ngerti atau misalnya mungkin anak marketing, Mm-mm. anak sales, anak procurement yang kerjaannya ngontak-ngontak orang. Oh, dan ini satu lagi sih, Dok. Biasanya selain itu tuh eh, penanganan lebih lanjut selain perusahaan buat guideline, biasanya tuh mereka pasti ada pelatihan. Mm-mm. Pelatihan khusus dan mereka buat risk mapping. Fungsi Mm. perusahaan yang deket nih sama atau lahan basahnya deh, lahan Mm-mm. basah sama korupsi. Nah, itu tuh biasanya jadi salah satu standar juga bahwa SMAP ini diberlakukan dengan baik. Apalagi Oke. sekarang istilahnya perusahaan-perusahaan udah mulai masuk ke ranah ESG kan, Mm-mm. environmental social governance, yang dimana perusahaan luar makin oke nih, makin menggebu-gebu kalau Mm-mm. ternyata lihat, oh selain guideline-nya ada, tapi prakteknya juga bagus nih perusahaan. Mm-mm. Nah, mereka biasanya juga ngedisclose tuh, Dok, di laporan tahunan, ada nggak sih training tentang anti korupsi? Mm-mm. Gitu. Dan sejauh apa diadakan di level mana aja? Oh, mungkin bawahnya doang, jajaran direksi enggak. Ya salah juga kan, karena kan insan Mm-mm. seluruhnya. Iya Gitu, betul betul. Terus Dok.
kalau cara sebuah perusahaan dia ingin mendapatkan sertifikasi ISO tuh apa aja yang harus perusahaan itu lakukan? Coba ya, kalau yang aku tahu adalah yang pertama, hmm, biasanya itu lewat akreditasi dan assessment sih yang tadi aku bilang. Ya. Prosesnya yang pasti kamu misalnya ngontak, misalnya biasa sih kalau nggak salah paling gampang sih nanya ke auditor. Nanti tuh auditor bakal ngarahin kayak misalnya persyaratannya apa aja. Misalnya pertama, kamu punya sistem nggak penyuapan anti korupsi atau suap di perusahaan kamu. Terus misalnya kebijakannya itu seperti apa? Dari atas istilahnya dari top manajemen ada nggak? Terus misalnya perencanaannya, risk mappingnya kayak apa? Jadi sebenarnya lebih ke ngumpulin pasti persyaratan dokumen dulu gitu loh, Dok. Salah juga itu tadi soal training, dukungan komunikasi. Terdokumentasi nggak tuh semua misalnya persyaratan pembelian, tender, yang gitu-gitu tuh ada nggak sih penunjukan misalnya. Kalau penunjukan langsung biasanya kan ada nih suratnya. Tapi berdasarkan apa kamu nunjuk dia langsung? Itu tuh kadang suka miss tuh. Asal nunjuk tapi nggak ada base-nya. Disetujui nggak, ditanda tangan nggak sama direktur? Direktur tahu nggak? Transparansi lagi. Lalu Ya. misalnya setelah itu biasanya tahapannya nih setelah setelah udah nyiapin dokumen-dokumen biasanya tuh ada katanya due diligence, pasti ngelakuin due diligence, terus sama benchmarking sama perusahaan lain. Terus setahuku juga kalau dari catatanku nih aku pernah ikut training itu adalah pemantauan sama pengukuran dari pihak ketiga, assessment tadi dari si pihak lembaga sertifikasinya. Mereka ngakuin assessment sama risk mapping di kantor kita. Terus misalnya mereka juga ngasih katanya dewan-dewan peninjau sama pengarah. Jadi mungkin dilihat nih praktek perjalanannya seperti apa. Terus satu lagi maaf nggak kelihatan. Oh, istilahnya keberlanjutan dari si domain yang udah dijalanin seperti apa. Nah, setauku sih sama, mungkin sama kayak proses sertifikasi pada Pada biasanya sih. umumnya ya. Istilahnya yang eh, pasti ya itu tadi due diligence pasti di assess, audit gitu. Nah, Ya. nanti kalau udah ke checklist semua nih item-itemnya dan teman-teman kita request untuk uji sertifikat udah apa namanya? Udah dirasa pas dan dirasa bener nih istilahnya udah ke semua ya berarti sertifikasi. Tahu aku gitu. Terus kemudian kan kita di Indonesia kan kita juga punya undang-undang tipikor tadi ya yang udah kita bahas. Nah, ada nggak sih korelasi antara ISO ini sama undang-undang tipikor? Apakah ketika ada perusahaan yang melanggar sertifikasi yang udah dilakukan sama ISO, terus itu bisa dijadiin dasar untuk misal dibawa ke permasalahan tipikor atau apa gitu? Hmm, setauku tuh mungkin karena tipikor itu tadi ya yang ngatur lebih ke pemerintah kan dok maksudnya Iya. kan pegawai pemerintahan. Mungkin setauku kolerasinya adalah aku sempat pernah baca bahwa dengan adanya si ISO ini dan apabila eh, perusahaan punya evidence yang kuat kalau menerapkan penerapan anti korupsi ini itu tuh bisa jadi apa ya? Bisa jadi bukti mereka istilahnya pegawainya atau misalnya eh, salah satu dari karyawan mereka tuh kena tindak pidana ini misalnya. Nah, itu tuh istilahnya supaya nih perusahaan gak dibawa-bawa atau misalnya di apa ya istilah perusahaan ini nggak bisa misalnya dituntut deh karena kan itu beda tuh karena privat perusahaan aja kan nggak bisa Iya. itu tuh bisa jadi base bukti bahwa ya gue nggak ikutan dituntut dong misalnya sama orang lain gitu loh. Iya. Atau misalnya benar nih kalau ada kaitannya dengan pejabat PNS pemerintah baru bisa itu juga Iya. bisa kita nyuap perizinan kan nggak swasta
biar mulus nyuap tuh ke Ya. kementerian. Biasanya misalnya kalau ada yang tahu dan dituntut, kalau misalnya istilahnya amit-amit ngikut nih perusahaannya dibawa-bawa, perusahaan itu tuh bisa tuh ketika ketika sidang nanti tuh ngasih bukti bahwa nih loh, gue nggak ikutan karena secara manajemen gue udah ngasih nih di guideline. Istilahnya kita sebagai perusahaan udah memberikan atau punya langkah preventif. Nah ternyata secara individu nih yang salah gitu kan. Itu sih. Ya, Jadi karena selama ini yang kita tahu soal korupsi dan undang-undang tipikor itu kan eh, itu bisa terjadi ketika ada kaitannya sama lembaga pemerintah atau orang-orang yang punya jabatan. Karena kan ya di dalam undang-undang tipikor juga diatur seperti itu gitu. Kalau pemerintah kan ya nggak terima suap, nggak terima gratifikasi, tapi kan yang sering jadi apa ya mungkin dilema buat orang-orang yang kerja di perusahaan-perusahaan privat atau apa gitu. Misalnya mereka tahu bahwa ini ada yang nggak, misalnya dalam satu tim mereka sendiri lah, wah ini ada yang nggak bener nih, kayak ngaco deh ini ada yang salah, misalnya dia tahu kepala bagian yang dia korupsi atau segala macem, tapi dia nggak tahu mau ngapain tuh loh, apa yang harus aku lakukan, perusahaanku ada ISO atau enggak juga aku nggak tahu nih, karena aku cuma kerja doang nih. Ntar aku mau cerita ke siapa nih, cerita ke sesama juga, ntar temanku ternyata antek-anteknya kepala bagianku kan aku nggak tahu, kan itu yang bingung kan, makanya kan tadi kalau ternyata sertifikasi ISO ini punya manajemen yang namanya kok manajemen ya, punya salah satu program yang namanya Whistle apa tadi. whistleblowing system. Nah, whistleblowing system itu kan sebenarnya bagus juga kan buat orang-orang yang nggak tahu dia mau ngapain. Aduh, ini perusahaan ini nih korupsi tapi gimana cara ininya ya? Ya, siapa tahu ada orang yang punya prinsip seperti itu ya kan kita nggak tahu. Nah, Benar. kayak gitu Masih sih. baik di tengah-tengah situ lah Yando. Iya, masih ada. Ya, satu dua orang pasti ada lah. Pasti Tapi ada. emang Sebelum itu akhirnya mereka terjerumus sih ada pasti awalnya. sebelumnya semua kita orang ya. Iya, semuanya orang baik. Sebelum mengenal berkeluarga. Tapi katakan harusnya swasta kita sudah diatur dalam undang-undang karena itu mandat konvensi, betul. Mm-mm, mm-mm, Jadi memang isu ini menarik. Kalau semakin membudaya akan lebih mudah dibuat ke undang-undang nanti. Setuju? Jadi kan mm-mm, ya, Dok, ranahnya tuh mm, kalau privat ke privat nggak akan ada ya. Ya mm, paling istilahnya cuma apa ya? Sanksi administratif dari perusahaan aja. Either lu mm-mm, dikeluarkan denda gitu mm-mm. kan. Ya, Malu, nggak ada istilahnya mau juga malu, nggak ada surat rekomendasi gitu kan di PHK. Akhirnya istilahnya sanksi sosial dalam tanda kutip susah nih lu mau pindah ke mm-mm, kantor lain. Itu mm-mm. doang sebenarnya masih lemah banget menurutku. Iya benar. Itu Benar sih sih. dan sedihnya juga ya ada beberapa mungkin prakteknya whistleblowing system ini yang kayaknya kadang mungkin nih jeleknya tuh susah diakses. Jadi sebenarnya whistleblowing system ini guys, kalau kalian mau cek ya di perusahaan-perusahaan itu biasanya ada tuh di website dia. Mm-mm, Cara gampangnya tuh biasa ada tuh nanti menu whistleblowing system. Kalian bisa mm-mm, masukin email, nama, nanti bisa cek anonimus atau enggak. Nanti bisa mm-mm. cerita apa yang mana sih yang apa maksudnya kayak divisi atau departemen mana yang kalian lihat ada tindakan-tindakan seperti itu. Jadi emang sebenarnya WBS ini menarik. Mm-mm. Ya, Nah, ya. Benar sih. artinya kalau terapin ISO citranya lebih bagus banget kan Eles. Ini bener-bener Iya. kayak Mm-mm. kayak Ya orang kayak ibarat orang punya sertifikasi lah. Kayak bener. auditor misal dia punya sertifikasi brevet akuntan gitu kan misalnya, atau pengacara punya sertifikasi pradi gitu-gitu lah kan. Saya Sebenarnya harganya yang iya orang benar. ya nggak? Iya benar. Orang orang berani banget, oh, gue baru mahal karena lo qualified. Iya Sama benar benar benar. di Benar. perusahaan itu juga bakal gitu. Gue berani invest gede-gedean karena gue yakin perusahaan lo qualified. Iya. Mereka Mungkin jadi buat kepercayaan buat diri. buat orang-orang yang misal baru bikin PT masih kecil-kecilan merasa sertifikasi gini nih kayak nggak terlalu penting deh. Penting kita kita tingkatkan kualitas kita dulu gini-gini. Ya itu nggak ada salahnya juga. Bener kalian meningkatkan kualitas kinerja PT kalian. Tapi ketika PT kalian masih baru,
ya kalian akui aja lah, banyak PT lain yang jauh di atas kalian. Gimana caranya kalian bisa menarik simpati lain di saat saingan kalian tuh udah besar? Ya salah satunya ya kalian bikin apa ya, peroleh sertifikasi ISO ini. Mungkin Betul. banyak perusahaan besar lain yang belum punya sertifikasi tapi perusahaan kalian sudah punya, ya ada nilai plus itu pasti ada. Setuju. Setuju banget, Dok. Dan ISO ini tuh bisa digabungin sama ISO lain. Jadi maksudnya jangan Hmm, sampai, hmm, fokus aja ISO yang ini, ISO yang lain, enggak. hmm, Sebenarnya kan aspek bisnis itu banyak, lini hmm, bisnis. Tadi misalnya perusahaan atau contoh misalnya perusahaannya makanan. Itu tadi kan, dari supply chain-nya ISO-nya sendiri ada. Produknya sendiri ada. Yang ngatur soal limbah lingkungannya ada. Jadi ISO ini tuh jadi buat hmm. kita cuma udah fokus ke ISO ini doang, enggak, ini karena kita di Tapele makanya kita bahas ini kan, Ya, disandingkan dengan ISO itu. oke oke. Menarik sih ISO soal korupsi ini karena nggak cuman penting buat perusahaan aja sebenarnya, tapi buat kita, kita kan masyarakat nih punya fungsi tidak langsung mengontrol ya sifatnya kan. Nah, itu iya mengawasi kita ya gimana ya? Misal gini deh, kita mengontrol korupsi kan sederhana aja. Misalnya contohnya kita mau beli barang, apa susu nih. Kita beli susu itu harganya satu kotak 5.000 lah, misalnya Ultramilk lah atau apa ya 5.000. Tapi dengan bahan-bahan yang seharusnya memang layak dengan harga 5.000. Hmm, Tapi kita mengeluarkan 5.000 itu ternyata bahan yang kita peroleh itu tidak apa ya, vitaminnya atau kalsiumnya atau apapun itu tidak sesuai dengan harga 5.000 itu. Maksudnya mereka misal udah kurangin vitaminnya lah, jadi uangnya buat dibagi-bagi atau gimana kan, ya kita sebagai masyarakat kan, ya gimana ya, ya itu tadi kita mengontrol, karena efeknya juga jangka, secara tidak langsung pasti kena ke masyarakat sih. tuh, benar. Itu aspek-aspek yang apa ya, maksudnya ngerasanya ah kita mah nggak akan kesenggol gitu ya, Dok. Tapi Iya, kan nggak akan kesenggol. Sebenarnya mungkin aja loh, mungkin aja. benar, setuju. Iya, emang kamu mau makan nasi pecel 10.000 sama bumbunya bumbu kacang sama airnya yang banyak? Nggak enak dong. Iya. Kalau juga enggak, Masa? Iya, yang kental 10.000, yang encer 10.000 sama aja. bener. Jo, tuh. Iya, Iya sih. Kayak menarik ya. Jadi iya. guys, cerita kita hari ini. Nando ada lagi nggak yang penasaran? Mungkin kalau aku tahu, aku jawab sekarang. Kalau enggak, kita tunda. Untuk sementara sih, karena kan kita bahas basic ISO aja ya. Untuk sekarang sih semuanya sih udah jelas. Mungkin kalau ada teman-teman lain yang masih punya pertanyaan lain, ya mungkin bisa nanti dibahas di yang berikutnya atau bisa langsung DM Tapele juga pasti langsung dijawab. Iya, Iya, betul. orang-orang Tapele itu banyak kok waktunya. Ya, luar biasa. Anu, time management tetap guys. Time manajemennya bagus. Tipis-tipis lah menganggur. Iya, Wak. Enggak Enggak ya? kalau jangan. Eh, Tipsnya sih gitu. Jadi kurang ISO ini gitu. Memang itulah yang kita harus doakan dan terus berjuangnya sebagai kaum muda untuk bisa apa ya? Yuk pelan-pelan bukan cuma mengawasi pemerintah aja, tapi juga mengawasi teman kerja ya, Dok. Iya Maksudnya benar-benar. kan, dan itu tadi kata Kanelis bagus banget. Kalau misalnya ini udah membudaya, banyak perusahaan yang aware, banyak perusahaan melek nih soal kayak gini pasti akan jauh lebih mudah untuk bakal diatur suatu saat nanti ya. Kita Iya berdoa iya, biar benar-benar. Apalagi untuk masukin investor kan. nah Investor, misal di sektor pangan, investor, maksudnya sorry aku nambahin dikit lagi ya. boleh boleh. Maksudnya eh, kalau aku ya, aku misalnya nih aku investor asing ya, aku mau nanamin modalku di sebuah perusahaan, misalnya apa sekarang perusahaan yang besar, misalnya Unilever ya. Ya, Ya, oke, aku percaya nih sama Unilever nih. Unilever bagus, prospeknya oke. Tapi aku sebagai investor, aku juga melihat nih ladang-ladang saingannya Unilever nih. Nah, ladang-ladang saingannya Unilever nih, eh,
mereka adalah ladang yang bersih atau tidak gitu loh. Karena kan bener. semakin semakin korup lingkungannya, efeknya bakal kena juga walaupun perusahaannya bagus ya. Iya kan? Karena nilai setitik rusak susu sebelangga. Widih, Bener. keren banget. Oke, itu. Karena kalau kalau semua misal nih di semua misal perusahaan sektor pangan lah misalnya, semua perusahaan sektor pangan, terus seperti Kak Neles tadi bilang ISO ini udah membudaya untuk orang investor asing pun dia mau menanamkan modalnya ke Indonesia misalnya, mereka melihat sektor pangan, wah sektor pangan ini bagus nih. Jadi nggak cuma satu perusahaan aja yang mereka lihat sektor perusahaan-perusahaan di sektor perusahaan yang sama gitu sektor pangan, wah pada bagus-bagus dan ya mereka nggak akan mereka lebih mudah daripada mereka milih cuman satu yang udah punya ISO kan akan alangkah lebih bagusnya kalau investor nih dia punya banyak pilihan gitu loh. Ya jadi bersaing bersih lah. Betul, setuju. Iya, Setuju. maksudku itulah. Ngomong muter-muter itu tapi maksudku. Keren banget ya. Maksudnya, yuk kita semua bikin investor jadi bingung, ya nggak sih? Mau Iya, kemana benar. Iya, gitu karena kan? ya semua semua kualitasnya bagus. Sekarang kita coba deh kita ke perusahaan luar negeri ya, kita teknologi. Kalau dikasih saham, pilih mau ngambil saham Apple, saham Samsung, saham mana, pasti kan ih gila, semuanya bagus nih. Tinggal kita lihat ya prospek kerja cara kerja mereka aja mengembangkan produknya. Jadi kita nggak usah mikirnya lagi mereka korupsi apa enggak ya. Enggak. Jadi investor tuh bakal semakin tertarik lah karena mereka beban mereka untuk memikirkan hal yang tidak penting tuh berkurang gitu. Nah, istilahnya resikonya jadi lebih sedikit kan? Iya, benar. Oh, Nggak ada orang mau beli resiko tuh nggak ada. tuh, setuju, setuju. Makanya, ayo guys, apalagi kalian yang mungkin kalau yang PNS-PNS, ya pelan-pelan lah ya. Apalagi kalau kalian berhubungan sama pihak swasta, ya jangan Mm-mm. nakal, ya kan? Jangan, Ya. misalnya pihak, misalnya anak yang swasta juga nih, yuk. Lagi kalau kalian legal compliance atau misalnya audit gitu ya, Mm-mm. yang istilahnya berkaitan juga bikin guideline ini kali ya ngidein boleh banget kalau emang belum Mm-mm. atau paling gampang ada training-trainingnya kalau misalnya berdampak ngidein ke perusahaan susah ikut aja training banyak Mm-mm. yang gratis biar paling nggak sebagai apa ya informasi aja kan tambahan Iya, informasi. benar. Terus terakhir deh, kalau kita mau mempelajari lebih lanjut soal ISO nih, gimana cara kita baca di mana atau apa gitu? Kalian bisa cek langsung di websitenya uh, online browsing platformnya si ISO itu, Mm-mm. si International Organization for Standardization ini bisa langsung Mm-mm. searching aja. Atau misalnya paling gampang sih, tapi emang itu bahasa Inggris semua guys, nggak ada yang Mm-mm. kayak belum ada sih, atau jarang sih panduan dalam bahasa Indonesia, Dok. Jadi Ya. paling itu, karena memang itu lengkap. Mm-mm. Kalau beli langsung segepok itu memang bayar. Tapi Mm-mm. kalau memang cuma untuk baca-baca aja gratis guys. Jadi di sana tuh ada ruang lingkupnya kayak apa. Terus ada term and conditionnya kayak apa. Terus misalnya mereka tuh bener-bener ngasih bukan cuma guideline tapi ajakan gitu loh untuk Mm-mm. dan dan lucunya ya di dokumen ini tuh pasti ada kata-kata shall, should, may sama can bener-bener yang kayak Mm-mm. ayo yuk gitu loh maksudnya bener-bener Iya, iya. pembaca dan juga yang punya sertifikasi ini tuh paham betul apa yang ada isi, maksudnya isi di sininya. Terus Mm-mm. misalnya ngatur juga soal documentation dari setiap proses. Terus misalnya untuk misalnya kayak implementasinya kayak apa, financial control juga diatur gitu. Improvementnya juga kayak apa. Jadi emang ada gitu sih Dok, ada apa ya? Banyak banget lah isian yang bisa dibaca juga dari situ gitu. Hmm. Gitu guys. Oke, Itulah sih. oke, oke. Sangat bermanfaat sekali sebenarnya kita belajar ISO ini kan. Bener, sangat amat senang banget sih bisa share hari ini. Terima kasih juga Nando sudah menemani. Ya, Dan sama-sama. Makasih juga Viara sudah berbagi ilmu kepada kita sama-sama. semua. Thank you banget loh udah ditemenin terus kayak ya itulah tadi pesan dari Nando sangat amat bagus guys. Yuk sama kita jangan biarkan nila itu merusak apa yang udah kita bangun, apa yang kita udah kerjakan ya kan. Betul, betul. Ada lagi no Betul sekali. tambahan?
Udah dari aku itu aja sih. Udah dari aku juga itu. Jadi jangan lupa lagi tungguin apa sesi-sesi cerita-cerita lagi berikutnya dari Tapele. Jangan lupa di-follow, jangan lupa ditungguin konten-konten berikutnya. Jadi begitu saja. Selamat bermalam minggu Nando. Salam buat anjingnya di sana. Selamat bermalam minggu juga. Itu dia lagi tidur. Iya. Stay healthy, sehat-sehat. Ya, oke. Depan. Thank you Nando. Bye. Bye. Sama-sama.